Ketemu lagi. Hai. Ketemu lagi sama kita. Mudah-mudahan pada bosan ya. Kita mau membahas apa Mbak hari ini? Kita mau Minggu ini. mengucap syukur karena semester 6 sudah berakhir. Iya, betul. Iya. Gimana Ya. pengalaman semester 6? Ya itu banyak tugas kelompok sih. Menyita waktu banget, banyak menyita waktu. Jadi kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin yang sambil bekerja atau misalnya tiba-tiba menyerah di semester 6 sih, I feel you guys. Oh my god. Tapi emang banyak ya, kayaknya banyak Iya, di kayaknya. antar teman-teman kelas karyawan juga yang apa ya, Ya, nggak mungkin- lanjut ya. Iya nggak Di semester lanjut di udah. semester 6 ya, di 5-6. 5-6. Karena emang banyak membutuhkan apa ya, untuk psikologi ini kayak membutuhkan banyak sekali apa ya, koordinasi gitu loh Pak. Ya, mulai banyak praktikum ya. Iya Praktikum tuh banyak banget. Jadi kalau yang kerja itu kayak agak keteteran gitu ya. Betul. Apalagi kalau di perusahaannya nggak bisa minta izin. Iya agak susah minta cuti gitu-gitu. Gitu. Ya aku merasakan itu dan ya aku lihat sih emang challenging sih karena hampir tiap minggu nggak sih ada ininya apa namanya progres untuk melakukan tugasnya gitu. Ya. So anyways kita sudah lewat. Bukan sudah lewat, almost lewat. Karena nilainya belum keluar sebenarnya. Oh iya benar. Nah, kamu nilainya masih ada yang nyangkut ya. Oke. Terus habis ini kita ngapain, Liko? Ya kalau misalnya dari semester 6 Ya. nggak tahu kalau misalnya untuk di fakultas lain ya, saya ingatku juga di jurusan Universitas lain ya. lain juga memang semester 6 tuh orang-orang lagi pada sibuk menyiapkan untuk KKN. KKN ya kan. Ya. Nah itu paling jadi nggak totally Kita nggak liburan banget. gitu ya. Jadi sebenarnya anak-anak reguler bahkan mungkin sebulanan kan mereka sudah mulai kan minggu depan sebulan gitu untuk terjun ke KKN gitu. Nah kami untuk teman-teman kelas karyawan cuman seminggu sekali gitu, tapi progresnya weekdays-nya itu di rumah. Iya, jadi kayak kita harus punya Project. report ya tiap hari gitu ngapain aja. Tapi emang terjun ke lapangannya cuma seminggu sekali. Ya betul. Ya, dan kita berdua satu kelompok KKN dan kita mau KKN di daerah Bantul sana. Di Jalan Lintas Selatan. Iya, jalur lintas selatan. Ntar kapan-kapan kita tunjukin deh lokasi KKN kita di sana. Iya. Seru banget So what to expect Mbak untuk KKN ya. Lebih ke ini sih, lebih kenapa sih kita harus mahasiswa terus melakukan KKN? Oke. Kenapa perlu ada KKN? Iya. Jadi emang tuh kalau sejarahnya emang dari dulu tuh kayak banyak siswa mahasiswa itu kan dari zaman kita masih merintis kemerdekaan tuh ya, itu banyak diperbantukan gitu untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di negara yang baru merdeka gitu. Dan waktu itu kayak banyak banget wabah-wabah penyakit gitu. Akhirnya tuh mahasiswa itu ada kayak semacam ditugaskan gitu lah untuk membantu masyarakat pada waktu itu. And by the way, you know what? Ternyata tokoh yang penggagas KKN itu dulu adalah almarhum pembimbing skripsi aku yang dulu. Oh ya? Yes. Yang di UGM? Ya. Profesor Kusnadi Harja Sumantri. Berarti itu 1945-an? Enggak sih, beliau itu waktu itu udah tahun berapa ya, aku lupa sih. Cuma emang beliau dulu adalah penggagas KKN dan waktu itu sebenarnya ada mata kuliah pilihan. Oh wow. Waktu itu beliau lagi ada di sebagai direktur Dikti ya, Direktorat Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terus ngasih bikin ideas gitu bahwa mahasiswa boleh punya kegiatan KKN gitu sebagai mata kuliah pilihan. Terus ini aku ceritain ya waktu itu waktu aku KKN waktu itu kan aku KKN-nya di Kebumen tuh di desa. Terus kayak kita bingung ya waktu itu ya sebagai mahasiswa
masih muda ya, masih belia banget waktu itu, umur kita baru mungkin 20-an gitu ya, belum nyampe 20-an. 21 belum. Terus sih aku juga masih terus waktu itu gimana ya, mungkin agak kaget, terus kayak don't know what to do gitu kan. Terus akhirnya kita punya beberapa project tuh yang kita mau kerjain, dan kayak kita butuh uang kan untuk menjalankan project itu, dan kita bikinlah kita proposal waktu itu. Nah, akhirnya salah satu temen aku tuh aku bilang, coba kamu bawa ke Prof. Kusnadi, aku bilang gitu, karena beliau itu memang sangat dermawan gitu ya. Biasanya selalu kalau kita ngasih proposal itu pasti nggak pulang dengan tangan hampa gitu. Oke, ada sih gitu ya, 100.000 dan 100.000. Iya, terus pada waktu itu akhirnya salah satu temen tuh berangkat lah gitu kantor proposal. Kamu tau nggak? Dia diomelin sama Prof. Kusnadi. Oh iya? Iya, tapi dikasih uang. Beliau bilang gini, KKN itu kalian nggak kayak gini harusnya, katanya gitu. Jadi kalian itu harusnya memberdayakan masyarakat desa, bukan kalian nyariin uang untuk masyarakat desa, istilahnya kayak gitu. Kayak gitulah gitu. Donasi untuk proyek-proyek kalian di desa tuh nggak kayak gitu. Kalian tuh harusnya bisa memberdayakan masyarakat desa. Namanya juga pemberdayaan masyarakatnya sih. Iya sih. Nah terus ya waktu itu aku cukup cukup agak kaget gitu ya. Terus tapi itu teringat banget sih sampai sekarang gitu, kayak oh iya ya, bahwa kita tuh emang harusnya memberdayakan masyarakat desa. Cuma masalahnya Liko, sekarang kalau kita lihat ya, orang-orang di desa itu kan juga sebenarnya mereka punya pengetahuan gitu ya. Punya pengetahuan, punya kearifan yang itu tuh keren gitu, yang kita juga harusnya sebagai mahasiswa kita juga bisa belajar dari mereka gitu loh. Dan aku agak-agak gimana ya, mungkin agak nggak setuju gitu ketika dikatakan bahwa KKN itu kayak kalian yang udah ada di sekolahan kemudian membawa pengetahuan kalian itu ke sana gitu. Jadi kayak searah doang. Who's going to teach them what to do gitu. Menurut kamu gimana? So far kita udah berinteraksi dengan warga di sana. Iya sih, maksudnya kan pastinya ekspektasinya beda-beda ya. Maksudnya ekspektasi dari kita, terus dari tuan rumah juga ya kan. Ekspektasi gimana itu paling yang aku tuh kadang masih suka gimana ya gitu, untuk bisa menjembatani antara ekspektasi kita sebagai mahasiswa dan juga ekspektasinya mereka gitu, untuk bisa ketemu di tengah-tengah bahwa KKN tuh emang bisa berjalan dengan lancar gitu, dan membawa kebaikan buat dua belah pihak. Iya gitu, intinya sih seperti itu. Benar kata Mbak Rini, maksudnya adalah aku nggak setuju kalau misalnya kita orang KKN tuh berasa kayak hero datang gitu di siang bolong, terus bilang Pak saya mau bikin acara program ini, mau bikin training ini segala macam gitu kan. Harusnya sih emang ada ya itu grup diskusi dulu sebenarnya emang apa yang kekurangannya mereka atau apa gitu. Ya jadi memang betul sih harus dua arah. Harus maksudnya mereka juga nggak totally remote area kan sebenarnya. Kita KKN kadang juga itu di kota itu sebenarnya, di kota juga ada orang pada KKN yang menurutku itu blok atau misalnya perumahan itu bukan perumahan yang membutuhkan anak-anak mahasiswa gitu menurutku, karena sibuk, terus juga ya lumayan nggak yang ibaratnya ya kayak nggak yang di pedalaman banget gitu. Nah gitu, paling itu juga mungkin nanti KKN di sini mau ngapain gitu. Tapi ya mungkin mereka menggali sesuatu yang bisa disampaikan di situ. Itu sih mudah-mudahan kalau aku sih itu sih masih menjadi PR, harusnya jadi PR kita semua bahwa gimana caranya supaya memenuhi ekspektasi di tengah-tengah. Gitu. Dan
kita juga punya oleh-oleh nanti gitu ya dari desa itu tempat atau dari lokasi KKN kita gitu bahwa kita juga belajar sesuatu gitu dari mereka juga gitu. Iya betul. Karena mau nggak mau ya kita tinggal di kota ya misalnya sekarang kita pasti ngelihat banyak hal yang berbeda dari cara berpikir, kemudian gaya hidup, ya wisdom mereka yang mereka punya gitu, cara mereka doing things, how they see things works, itu kan mungkin beda gitu dari kita. Dan menurut aku ya semua itu sesuatu yang bisa kita bawa pulang gitu, jadi tulisan lah gitu. Kita kan salah satu ini kita kan adalah buku ya. Iya, minat baca. Enggak, buku buat report KKN oh iya, kita. Risetnya maksudnya. Iya. Kita harus membuat satu buku. Itu juga challenging juga sih. Maksudnya gimana caranya membuat satu buku dari 12 kepala. Karena itu totalnya ada 12 kelompok. 12 orang di dalam satu kelompok. Nah itu aku juga kadang suka mikir kayak yang gimana caranya menyatukan kepala. Kan buku tuh storytellingnya. Kita akan mencoba. Ini kan konsep kita juga storytelling kan ya. Storytelling di KKN kita ngapain aja gitu. Point of view-nya orang 12 orang itu untuk dijadikan jadi satu buku itu menurut aku juga lumayan menantang, challenging gitu. Siapa yang maksudnya harus in charge itu yang bisa kayak ibaratnya menggabungkan bahasa dari 12 orang ini. dan apalagi background kita juga beda-beda kan. Soalnya ada yang memang sudah kuliah sebelumnya, udah pernah KKN sebelumnya, terus ada misalnya memang sudah kuliah, ada yang masih fresh graduate banget gitu. Ya itu lumayan PR harusnya. Tapi mungkin bisa jadi kayak 12 chapter gitu kan, yang mencerminkan ya udah keunikan kita masing-masing, gimana kita bertutur aja gitu. Apa yang bisa kita lihat bisa, cuma kayak itu harus diingetin ke teman-teman deh. Mulai dari day one kita berangkat ke sana, mereka juga udah harus prepare kalian mau nulis apa nanti. Iya gitu. Nah masalahnya juga kalau ketika kita menulis chapter gitu ya, menulis chapternya berarti kan menurut Mbak Rini itu harus nyambung atau chapternya ini chapternya bisa chapter Reni, chapter Holik, chapter siapa. Ya menurut aku lebih kayak gitu. Jadi kayak kumpulan esai gitu. Buku itu jadi kayak kumpulan cerpen gitu ya. Kayak apa namanya? Esai-esai pendek gitu kan. Iya. Dari pengalaman kita. Menurutku sih mending seperti itu sih. Karena takutnya kalau misalnya kita udah bikin di awal nih, misalnya tata bahasa aku seperti ini, terus tiba-tiba aku tujuannya kan aku ingin membahas bagian mananya gitu. Tiba-tiba si orang yang nomor 10 ngomongin hal yang lain atau gitu. Kalau misalnya harus dipaksa untuk nyambung gitu. Iya benar. Iya, aku juga setujunya seperti itu sih. Jadi kayak ibaratnya kayak ada kayak FTV. Ada serinya ya. Ada serinya misalnya. Oh ini versi gue, versi ini gitu. Iya. Ya itu juga aku jujur sih aku suka dengan idea menulis buku itu. Karena sempat berhenti juga kan ngeblog. Ya. Dan aku kayaknya pasti akan nulis hal-hal yang apa ya? Yang menarik yang aku pelajari selama aku ada di desa. Gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah kita kan kelas karyawan ya, Mbak. Ya. Kita kan nggak stay di sana 30 hari. Ya kan? Kita hanya datang seminggu sekali. Ya. Mbak ini menurutmu efektivitas untuk KKN ini menjadi sukses, satu program yang menurutnya sukses, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita persiapkan gitu? Ya apa yang akan Mbak Reni lakukan untuk bisa memaksimalkan itu happening gitu? Kita kan dari awal udah punya program ya yang kita pikir emang itu realistis buat dilakukan selama 4 kali pertemuan itu. Ya, I think let's stick with the program karena toh juga kita udah membicarakan itu dengan kepala dusunnya itu. Terus ya gimana
nanti semaksimal mungkin ketika kita datang nih tiap hari Sabtu kita bisa ya memaksimalkan lah interaksi, kemudian timbal balik antara kita dengan warga gitu. Jadi ya apa yang kita bisa lakukan di sana itu memang benar-benar sesuatu yang memang bisa bermanfaat gitu, meskipun ya emang waktunya cuma sebentar banget gitu. Ya cuma ya itu sih seminggu sekali gitu. Wow, Seminggu sekali KKN, seminggu sekali ya. Itulah enaknya kelas karyawan. Iya. Ya sebenarnya kita juga nggak tahu sih, misalnya kalau misalnya teman-teman reguler di luaran sana melakukan KKN itu apakah yang real programnya itu dilakukannya misalnya seminggu sekali, atau misalnya kita juga akan PR juga sih Mbak kalau misalnya memang harus stay di sana misalnya dalam waktu sebulan kan. Ya, itu impossible sih. Gitu kayak terus apa namanya yang sebenarnya program utamanya juga paling dilakukan kan sekali ya, paling di weekday-nya paling kita ngapain, paling kalau misalnya kita stay nyusun program juga kan, which is itu kan bisa dilakukan di mana aja gitu. Iya. Nggak harus di lokasi Nggak di KKN lokasi, kan, dan tidak harus kasarnya itu merepotkan gitu apa namanya tuan rumah untuk ya kita berada di situ gitu. Iya. Dulu KKN aku tuh kayaknya berapa lama ya? Mungkin hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Tahu di mana waktu itu? Di Bogor. Di Bogor. Iya, nginep enggak? Nginep 1,5 bulan. 1,5 bulan itu ya. Tapi ya ada jatah balik sih 2 minggu sekali gitu. Baliknya ya orang namanya anak kosan juga baliknya ke kosan. Balik ke kosan. Iya. Kalau dulu itu mungkin kita jadi punya apa ya, kedekatan gitu ya. Paling enggak sama yang punya rumah tempat kita tinggal gitu kan. Terus kayak dulu aku punya program bikin merevitalisasi perpustakaan di SD di desa itu. Gitu, jadi waktu udah selesai itu anak-anak bisa punya perpustakaan yang cukup representatif lah ya, lumayan gitu buat mereka. Terus kayak ditangisin deh. Aku nggak akan membayangkan bahwa itu akan terjadi di KKN kita kali ini. Mudah-mudahan sih positif ya. Positif gitu, tapi nggak akan sampai ditangisin. Pas perginya nggak akan ditangisi. Iya, karena itu ya, maksudnya bonding itu kan nggak bisa kita lakukan dalam sekali ketemu, ya kan. Exactly. Kayak misalnya kita datang as a stranger, terus 6 hari kita 6 hari kita gone, ya, terus datang lagi tiap gitu minggu kan. gitu ya, cuma sebentar banget ya sih. Kita bisa ini. Ya. Aku senengnya gini sih sebenarnya, walaupun memang KKN kita itu kan sebenarnya fokusnya adalah ke UMKM kan, harusnya gitu kan, fokus ke UMKM, tapi menurutku kenapa kemarin kita juga ngebahas tentang tiba-tiba kepala dusunnya juga punya idea untuk perpus itu kan, terus akhirnya kenapa kita nggak ninggalin footprint gitu. Iya. Dan ninggalin footprint, ninggalin jejak yang dimana kita bisa kalau bisa datang ke sana kapanpun gitu. Kalau misalnya kita memang kita lagi pengen sharing something gitu ke orang, nah itu bisa. Itu sih harapanku ya, main ke sana. Jadi ada keluarga baru, ada alasan baru untuk main ke sana bersilaturahmi gitu. Iya, nengok perpustakaan. Aku sih expect gitu sih, Mbak. Misalnya nengok perpustakaan, atau misalnya terus nanti kita ngasih tahu anak-anak bahwa kita mau datang kalau misalnya kita mau bahas apa gitu, beda buku atau apa gitu. Iya. Harapannya setelah kakaknya maksudnya gitu. Tapi itu kan personal ya. Maksudnya kita bisa melakukan itu tidak. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya harus milih, menurut Mbak Reni lebih suka yang mana? Lebih suka yang kayak gini, yang misalnya seminggu sekali, atau misalnya yang you wanna be there like staying for like 1 bulan lebih? Kalau ditanya sekarang ya aku lebih suka seminggu sekali. Karena malam ya udah punya tanggungan. Tapi
Kalau dulu gitu ketika kita masih nggak punya tanggungan apapun gitu, ya pasti senengnya kalau bisa nginep. Iya, apalagi ya 1,5 bulan. Betul. Ya, buat yang anak reguler, buat teman-teman reguler, semangat, behave. Iya, tuh behave Iya, tuh. itu penting banget Ya, kan. jangan lupa untuk selalu observe ya, terus considerate dengan budaya lokal gitu di tempat kalian gitu, kebiasaan-kebiasaan mereka seperti apa kayak gitu. Itu penting banget tuh. Itu yang wajib banget sih untuk ya itu kalau ngomongin wajib yang harus dilakukan. So kita sebagai tamu, sebagai orang KKN benar. Apa-apa aja sih yang harus dipersiapkan selain toolsnya yang memang harus akan kita bawa ke sana, atau misalnya knowledge kita yang akan bawa kita ke sana. Yang paling penting juga sebenarnya adalah kitanya sih. Ya itu sih, attitude dijaga. Ya kan, karena kemarin itu ada isu-isu kemarin yang di Instagram yang ada orang tuh bikin di TikTok, dia bikin status benar gitu kan. Nah itu menurutku it's very stupid gitu. Lu tuh bukan piknik lu sana gitu ya. Mungkin ada sisi pikniknya gitu kan. Tapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Jadi itu yang mungkin harus ditanamkan di hati kepala kita lagi yang harus kita persiapkan buat kita sebelum kita terjun ke KKN. Ya itu sih tadi ya, aku jadi inget pengalaman KKN ku yang dulu tuh. Jadi kayak di antara rombongan kami tuh ada satu orang yang emang nggak mau menghadiri acara yang itu adalah menjadi acara rutin warga setempat itu, karena alasan religious reason lah gitu. Nah, religious reasonnya si anak KKN teman KKN ku itu. Jadi padahal di situlah ketika warga itu berkumpul bersama, mereka menyelenggarakan kayak ritual keagamaan, kemudian setelah itu barulah kita bisa sebenarnya masuk gitu ya, mau bikin penyuluhan kayak mau cerita, ngobrol-ngobrol kayak berinteraksi dengan warga itu di satu tempat yang emang itu representatif gitu. Semua orang tokoh-tokoh ada di situ tuh adalah di acara itu. Tapi temanku tuh nggak mau gitu, karena dia bilang buat aku acara kayak gitu tuh nggak sesuai dengan ajaranku gitu, yang aku yakini gitu. Nah akhirnya dia paling nggak mau tuh berangkat, sampai aku tuh harus berdebat marah-marah sama dia pada waktu itu. Terus kayaknya setelah minggu ketiga itu baru dia mau berangkat, dan itu pun dia tuh kayak nyusul gitu loh, bener-bener kayak yang pas acaranya udah selesai baru dia muncul gitu. But somehow it's good. I mean like konflik antar temen itu loh, itu tuh juga harus jadi manage dan dipersiapkan untuk kita itu akan muncul ketidaksetujuan ide segala macam, perbedaan ide kita segala macam itu pasti akan muncul sih. Searching juga itu harus dipersiapkan. Jadi kalau misalnya kita akan melihat sisi lain dari teman kita yang ketika kita sedang doing thing di sana, ya itu harus dipersiapkan kita gimana cara kita bisa handle itu gitu. Itu sih. Dan kalau misalnya dari cerita Mbak Reni itu memang balik lagi, kita harus mikir juga sih, kalau ingat tujuan kita ke sana kan sebenarnya kan 70% ya 50-50 ya, 50% buat kita ya. Maksudnya memang satu kewajiban kita juga untuk memenuhi persyaratan lulus, dan juga ini ada, it's not all about you gitu. Ya kan, tujuannya dulu buat mereka gitu. Jadi ada prinsip-prinsip yang memang itu yang memang mungkin sebenarnya bisa lebih luas lah ya gitu. Iya, bisa lebih luas ya. Bisa untuk bersosialisasi. Ya, somehow dia juga berangkat gitu kan setelah acara selesai, dan aku pikir ya that's good gitu, daripada cuma kan berantem dulunya itu loh kok. Tapi emang harus terjadi. Kita harus dipersiapkan sih, kita harus persiapkan. Kayak kita naik gunung gitu kan, pasti juga kan ada orang yang bakal ada yang reset satu gitu, ujung-ujungnya walaupun memang nanti getting along lagi gitu kan. Betul.
Tapi ya mudah-mudahan ya karena kita udah kelas karyawan, orang-orang yang dewasa semua, itu hal-hal kayak gitu udah manage emosinya sudah lumayan lebih sedikit lebih dewasa, baik lah ya lebih mudah-mudahan. baik ya manajemen waktu dan lain-lain, kerjaan konflik ya. Ya, apalagi Mbak menurut selain attitude, sikap yang harus kita jaga, terus tadi juga persiapan untuk menghadapi masalah konflik antar teman. Terus menurut aku adalah be humble karena kalian tuh meskipun kalian mungkin pendidikannya lebih tinggi gitu daripada mereka, itu tetap aja tuh bahwa ya mereka juga punya pengetahuan yang itu tuh nggak kaleng-kaleng loh ya. Misalnya kalian juga nggak tahu bisa gimana caranya ngarit yang benar gitu kan. Saya mau belajar ngarit. Kita kan UMKM-nya Ekoprint ya. Ekoprint. Iya, lu nggak tahu tuh kita juga gimana cara bikinnya gitu kan. Itu penting sih. Kita juga nggak tahu jenis-jenis tanaman yang bisa dipakai. Itu butuh pertama sikap rendah hati gitu ya. Terus bahwa ya gue tuh nggak tahu apa-apa. Terus ya curiosity lah gitu. Banyak nanya, banyak berinteraksi gitu, tunjukkan bahwa kita itu emang orang serius, emang aku tulus gitu. Ya, I think itu sesuatu yang harus. Ya, betul sekali. Ingat, kita juga sebenarnya aku tuh gak suka kalau misalnya orang bilang orang desa gitu kan. Sebenarnya berarti kita juga sebenarnya semua kan awal dari desa. Iya, even kamu ke tempat paling remote aja, misalnya kamu ke Baduy pun kamu juga belajar sesuatu kan? Iya. Terus juga kan misalnya juga kita nggak tahu kalau misalnya ternyata anaknya ada yang juga sebenarnya sudah kuliah kemana ya kan? Jadi ya betul, kita ibaratnya kita open into any resource. Ya tentang be humble tadi benar sih. Iya. Kayak jangan merasa bahwa udah paling pintar. Iya, udah paling pintar. Ingat kita cuma semester 6. Kamu hanya baru lulus dari semester 6. Mereka sudah bisa menyekolahkan anak-anaknya berapa tuh guys? Yang anak kelima. Itu juga harus dipelajari gitu. Iya. Harus dipelajari bagaimana memberikan knowledge sama berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman sama mereka tanpa harus kita menggurui yang bahwa we are the best. Iya, dan belajar juga dari mereka. Ya, kita juga harus saling belajar banyak. Terus apa lagi yang harus kita siapkan? Logistik. Oh iya. Kalau kita kayaknya butuh ini juga sih, kayak tenaga ya, kayaknya emang karena lokasi kakaknya kita kan lumayan cukup jauh gitu ya, dari tempat tinggal stamina yang baik gitu, istirahat yang cukup selama weekdays, jadi pas weekend nanti ya perjalanannya ke sana aja berapa lama gitu, terus nanti kita spend time di sana, pulang lagi, itu benar-benar menurut aku cukup melelahkan. Ya itu harus dijaga betul-betul stamina kita, karena berarti kayak kita aja dari sini ke sana kan hampir 2 jam ya perjalanan gitu. Jadi jangan sampai pas kita datang vibe-nya itu capek dilihat sama warga aja gitu. Kita nggak siap untuk aksi untuk menunjukin bahwa ngasih vibe positif kan, misalnya kayak aku ready segala macam, kita datang sana aduh capek ampun itu juga mereka mungkin udah malas juga, udah kayak yang loh terus kamu datang sini tuh jadi mau ngapain, mau istirahat. Iya, itu harus di manage gitu. Tapi aku ngeliat kayak kemarin juga waktu kita diserah terimakan kepada kepala dusun ya, itu tuh kan juga sambutan penerimaannya buat kita tuh kayak ya emang mereka ngerasa beda banget gitu antara KKN kelas karyawan sama KKN yang kelas reguler gitu ya. Karena ekspektasinya mereka juga kan kayak dengan anak-anak orang-orang dewasa seperti kita, ya mereka juga banyak berharap sebenarnya juga di networking gitu. Betul, dan aku pikir ya
itu sesuatu yang bisa kita lakukan even setelah KKN juga selesai. Ya itu spesialnya, aku suka, setuju. Betul, maksudnya kita nawarin bukan cuman oke, kita nyediain, kita bikin les 1 bulan, and then oke, lo nggak bisa hubungin gue karena gue sibuk sama skripsi dan kerjaan, dan ini gue selesai gitu. Ya setuju, it's networking. Ya bahkan aku juga ada kepikiran kayak yang oke, kalau misalnya habis selesai KKN ini aku mau ngapain ya, mau siapa yang mau bisa aku jadikan koneksi baik gitu untuk kedepannya gitu, baik di UMKM-nya atau misalnya dari kepala dusunnya gitu. Iya benar, jadi kayak mungkin membina hubungan yang apa ya yang lebih langgeng lah gitu ya. Ya aku ngeliat sih juga kemarin dari ibu-ibu UMKM terutama ya, kemarin menyambut dengan sangat baik ya. Maksudnya mereka udah ada aura positif gitu. Wah kayaknya bisa nih kita dibantu lagi, dihidupkan kembali gitu UMKM-nya mereka gitu. Ya mudah-mudahan sih kita bisa memberikan manfaat gitu ya. Tadinya juga aku mikirnya kalau misalnya KKN ini, aku ini cuma KKN selesai terus kelar gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol, kayaknya ternyata ada banyak hal yang misalnya kita bisa lakukan bareng gitu. Iya, lakukan bareng. Betul. Iya. Gitu. Ya. Terus yang penting juga catat every details, jaga pengeluaran kantong semuanya. Maintain that all on budget. Kayaknya juga kita punya pengeluaran ekstra karena di tempat KKN ada tempat makan bebek yang enak. Iya itu ya penting juga ya, maksudnya make sure that keuangan dijaga ya. Jangan loss gitu, jangan loss, bahwa jangan dipaksakan. Gitu. Kalau misalnya memang karena kan kita balik lagi sih, misalnya tuan rumah tuh kan dia nggak tahu ya kita tuh mau spending berapa gitu ya. Karena kan kita juga kan sensitif kalau misalnya kita mau nunjukin ini budget kita tuh sebesar ini atau gimana gitu. Jadi penting buat kita untuk tahu kemampuan kelompok kita untuk bisa ngasih support sama mereka. Untuk memastikan kita juga ya pas pulang dari KKN tuh ibaratnya pengeluaran yang kita keluarkan itu kita ikhlas gitu. Iya benar, nggak ada yang ganjelan ya. Ya jadi kan berarti ya itu nggak berkah takutnya gitu. Jadi so make sure everything is on budget. Kalau lebih dikit ya nggak apa-apa. Tapi harus ikhlas. Oh iya, tadi ngomongin tentang networking itu juga kan itu kan kayak apa ya, sustainability ya. Kayak bahwa apa yang kita kerjakan itu sebenarnya nanti sangat mungkin gitu untuk bisa sustainable gitu. Aku pikir juga ini sebenarnya masukan ya buat kampus gitu, bahwa emang database yang dibuat oleh kampus itu emang harus bagus gitu pas KKN gitu. Jadi kayak benar-benar desa-desa yang udah ada itu kemudian nanti tahun berikutnya atau semester berikutnya itu bisa dilanjutkan lagi gitu. Kan sayang banget ya. Kayak kita udah buka pintu nih, mereka juga udah membuka pintu mereka gitu. Terus tiba-tiba misalnya loss aja gitu, dari nggak ada penugasan lagi gitu lah untuk ke tempat tersebut gitu. Jadi aku pikir kalau misalnya bisa dilanjutkan gitu ya. Berkesinambungan gitu. Jadi emang benar-benar secara institusional kampus sendiri tuh emang ngasih perhatian gitu di lokasi-lokasi KKN yang sekarang udah kita tempati. Betul. Jadi kayak misalnya berarti kayak kita misalnya random gitu milih, aku mau KKN di daerah Maguharjo misalnya gitu. Terus kampus sudah langsung kayak di Maguharjo dulu kita ada ini loh, ada KKN programnya ini, gimana mau ada yang kamu lanjutin gak? Iya gitu, benar. Itu penting sih. Iya. Karena kan kadang misalnya kan kita emang sih, saya kalau kita lagi kuliah gitu, kalau dulu juga waktu yang KKN sebelumnya itu kan kita KKN sebelumnya itu maksudnya kita pernah kuliah ya, jadi bukan dalam satu periode kuliah kita ada 2 KKN. Iya. Jadi KKN takutnya orang ngomong KKN ini 2 kali gitu. Enggak sekali aja. Kan dulu kan planningnya juga gitu ya Mbak, maksudnya aku mau pengen berkesinambungan gitu, KKN-nya aku pengen bikin program
aku tuh nggak tahu ya, padahal sebelum ke situ aku nggak pernah planning kalau misalnya aku mau bikin perpustakaan loh, Mbak. Di sini di KKN kita itu. Tapi KKN ku tuh yang pertama itu perpustakaan. Terus aku pernah bantu anak-anak KKN juga di Gintamani perpustakaan juga. Sama Bali, sama anak-anak Bali Children Project gitu. Terus itu perpustakaan juga. Terus ini somehow tuh kayaknya emang perpustakaan lagi loh. Padahal aku nggak ada kepikiran mau ke sana loh. Ya itu. Anyways, nah waktu pas KKN yang pertama itu aku pikir aku akan ke sini tiap minggu, tiap sebulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Itu kan rencana kita ya. Tapi kan kita ketika apalagi anak reguler gitu, ketika kita sudah lulus, kan kita nggak tahu kita dapat kerja di mana. Iya benar. Ya kan? Jadi kadang itu ya udah gitu lupa kalau kita pernah punya ada niat untuk melanjutkan itu. Nah itu sebenarnya adalah harusnya memang betul sih tadi tugasnya kampus untuk mencatat itu gitu. Benar-benar. Kayak kemarin juga kan kita pemilihan lokasi ini benar-benar kayak yang ya udahlah kita pilih karena kita ada teman kita yang tinggal di sana gitu kan. Asli orang sana gitu. Jadi emang bukan dari kampus. Jadi kalau misalnya dari awal nih kampus sudah ngasih tahu kalian boleh milih di desa-desa ini misalnya. Itu kan lebih easier gitu. Yang mereka udah pernah program yang udah pernah apa gitu. Atau paling enggak nih baca report KKN di desa itu sebelumnya gitu kan. Jadi kita bisa belajar gitu kan. Apa yang udah dikerjakan sebelumnya itu kita bisa lanjutin gitu. Tapi kalau ini kan benar-benar kita merintis dari awal banget gitu ya, kenalan dengan ini. Dan kebetulannya adalah bahwa dosen di kampus kita pernah punya program pengabdian di desa itu dulu gitu, udah lama. Yang Ekoprint itu. Jadi terus akhirnya ya udah kita lanjutin lagi. Iya, itu yang membuat mereka juga nyambutnya kayak wah ternyata excited ya. Iya, nah itu juga kan sebenarnya mungkin juga dosen juga ketika meninggalkan itu untuk melakukan pengabdian dosen di situ juga mungkin ada pikiran juga nanti ini berkesinambungan kan kesibukannya masing-masing ya. Mungkin dia keterima kerja di dosen mana atau dipindahin tugas kemana, akhirnya tidak melanjutkan kan. Gitu. Nah, itu sebenarnya memang pentingnya database. Tapi kalau di kampus kita juga kan masukannya adalah kalau yang mandiri itu kan kita bisa pilih desanya sendiri ya kan. Terus kalau misalnya yang lain yang misalnya kita nggak ngajuin proposal sebelumnya, itu kan dipilihkan sama kampus kan. Tapi itu kan setelah yang KKN mandiri sudah selesai gitu. Itu baru dipilihin nama kesini gitu. Tapi ya itu juga sebenarnya harusnya mungkin itu akan lebih enak kalau dilakukannya di depan. Benar-benar. Sebelum semuanya kita KKN nanti di tanggal segini sampai tanggal segini. Pilih nih lokasinya. Silakan ini Google Drive-nya kalian bisa pelajari menjadi opsi untuk kedepannya gitu kan. Itu menurutku akan lebih sangat efektif ya. Iya, benar. Tapi tetap sih maksudnya diberikan pilihan terbuka untuk kita juga bisa eksplor kalau kita memang ada pilihan yang mana. Jangan ada tempat baru gitu. Ada tempat baru gitu, tapi ya akan lebih baik kalau misalnya kita melanjutkan. Iya. Karena aku jadi inget tuh yang waktu itu kita pernah. Sayang soalnya main kan nggak murah ya kalau bikin kayak gitu ya. Benar. Gitu. Jadi inget waktu kita ke Bumi Langit loh, yang Pak Iskandar bilang bahwa yang namanya berkah itu sesuatu yang sustainable. Iya betul. Gitu kan. Berkah itu sustain itu berkah. Sustainable. Jadi kayak berarti kalau emang sesuatu yang bisa sustainable itu berarti emang sesuatu yang berkah gitu. Iya betul. Gitu. Ya maksudnya ini aja sih bukannya nggak ini tapi sayang gitu kalau misalnya apalagi kita budgetnya kita kan ada budget ya. Misalnya kayak kemarin kayak misalnya ada pengabdian dosen juga pasti budgetnya juga nggak sedikit ya Mbak. Terus tiba-tiba kemarin pas kita kesana juga ternyata ibu-ibunya struggle gitu. Terus dia juga bingung mau nanyanya ke siapa nih sekarang PIC-nya siapa gitu. Nah itu sih sebenarnya yang harus jadi pelajaran buat semua kampus bahwa itu harusnya sih akan lebih baik untuk bisa dilakukan gitu, mungkin bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya kampus yang memang sudah melakukan itu ya wah keren sih. Keren gitu. Iya. Dan kebetulan kan kita juga meninggalkan jejak nih ya di sosial media gitu.
ada apa akun-akun sosmed khusus KKN kita. Jadi mudah-mudahan sih nanti kalau misalnya dari teman-teman yang misal belum KKN, main KKN, bisa sih mungkin nge-google dulu atau nyari di sosmed dulu ya desa-desa yang udah ada KKN-nya. It's good idea. Ya terus bisa approach ke PIC di Instagramnya kan? Iya. Mas ini yang apa yang bisa dilanjutkan ada ya? Bisa dilanjutin kayak gitu. True. Itu juga good idea ya, di sosial media. Kita kan disuruh bikin sosial media. Jadi bikin sosial media terkait KKN kita gitu kan. Kelompok berapa segala macam. Ya kita kenapa nggak pikiran waktu itu ya? Nyari ya kita nggak tahu. You don't even know. Iya benar-benar. Jadi itu akan lebih mudah lagi misalnya kita nanya, kayak apa nih pendingannya ya kan? Benar. Masih bisa dilanjutin. Itu juga nggak pusing lagi ya bikin program ya kan? Lanjutin aja yang udah ada. Ya. Atau ya dievaluasi dulu gitu. Gitu. Ya. Aku sih ini sih menarik gitu karena akhirnya ada, walaupun emang di semester ini banyak banget mata kuliah yang kita harus turun praktikum 1 SKS rasa 6 SKS ya, maksudnya mudah-mudahan di KKN ini harapannya adalah aku ini kayak refreshing mata kuliah yang bukan cuman memang untuk memenuhi mata kuliah tapi juga memang ada pesan atau misalnya healing yang untuk otak kita bisa explore lebih hal yang baru terus kayak jadi nggak giving back to the society ya mudah-mudahan ini juga nggak menjadi beban buat kita semua gitu, buat teman-teman, buat siapapun gitu, jangan menjadikan ini sebagai beban bahwa ini adalah tugas kuliah gitu. Mencoba aja niatnya nawahitunya tuh untuk kita meninggalkan jejak yang baik di tempat atau di daerah yang kita duduki sekarang buat KKN gitu ya. Tapi emang enak loh perasaan yang kalau misalnya kita walaupun di awalnya emang agak struggle, terus kalau misalnya pas kita lewat nih, itu kalau misalnya lewat bekas tempat KKN aku dulu gitu, lewat ya udah KKN di sini gimana ya gitu. Ada kayak tetap kita pulang mudik atau misalnya lewat rumah itu pasti ada kayak rumah gitu sama sih. Ya itu perasaan yang itu yang menurutku tidak terbayar. Dan aku pikir juga kalau sesuatu yang udah pernah kita tinggalkan ya, apapun itu misalnya kebaikan atau kejahatan di suatu tempat itu juga itu pasti akan stay with us. Iya betul. Karma baik. Nggak ada yang hilang. Iya itu sih, mudah-mudahan aku ekspektasi sih seperti itu sih. Jadi mudah-mudahan aku mau sebaik mungkin dan lihat apa yang bisa aku lakukan di sana. Gitu. I think that's all tentang KKN bukan KKI. Dengan KKN. Good luck buat kalian semua. Selamat ber-KKN buat teman-teman yang lagi KKN ya semester ini. Iya, maksimalkan, ingat jaga kesehatan. Iya, jaga diri. Semester ini kan berarti kan jaga diri. Semester ini berarti kita liburannya sedikit, ya kan? Nggak full. Liburan 1,5 bulan. Ya, liburan kepala. Ya. Dinikmati KKN-nya ya, jaga attitude, banyak nimbain sama masyarakat di tempat kalian berada. Terima kasih for watching this video guys. Iya, semoga ada yang bermanfaat dan bisa jadi inspirasi. Bye bye.